Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel web programming Unpas. Masih bersama saya Sandika Gali. Dan kita kali ini masih ada di seri mengenai CSS Grid. Masih membahas mengenai properti pada CSS Grid. Kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke beberapa properti berikut ya. Ada grid template areas, ada grid template, grid column gap, grid row gap, grid gap, dan yang terakhir grid. Ya, jadi sebetulnya ini propertinya mirip-mirip ya. Nanti kita lihat satu persatu. Jadi intinya topik kita ada dua. Kita bicara mengenai area dan gap. Kita masuk yang pertama dulu. Kita masuk ke grid template area. Sebetulnya properti ini udah pernah kita coba di beberapa video kita sebelumnya. Sekarang kita akan lihat lagi lebih detail bagaimana cara penggunaan dari grid template area ini. Ya, kita lihat dulu definisinya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa grid template area itu mendefinisikan grid template menggunakan nama dari areanya. Ya, jadi kita definisikan dulu areanya di dalam kontainer. Nanti itemnya akan memakai nama tersebut, nama areanya. Ya, jadi ini digunakan di kontainer dan di item juga. Ya, jadi cara memberi areanya gampang aja. Kalian cukup panggil propertinya grid template areas. Terus kalian boleh kasih nama areanya apa, pisahkan dengan spasi untuk memberi nama area berikutnya. Ya, atau kita coba langsung aja praktekan ya. Misalnya di kasus kita punya grid 3x3, simple aja. Oke, jadi teman-teman saya sudah buka, ini grid 3x3-nya, ini contoh source code-nya. Teman-teman nanti bisa download source code ini lewat GitHub, yang linknya saya simpan di deskripsi ya. Jadi ini template sederhananya. Kita punya sebuah grid yang terdiri dari 9 elemen item dibungkus ke dalam kontainer. Jadi kontainernya kita beri display-nya grid, terus kita kasih lebar totalnya 80%, jadi ini sudah relatif ya. Terus kita kasih ukuran kolomnya 3 kolom, 1 FR, 1 FR, 1 FR, sehingga kolom berikutnya dia turun ke bawah. Nah, sekarang kita mau kasih area. Ya, gimana areanya? Kita ambil contoh, misalkan kita udah punya grid 3x3. Coba saya kembali ke slide dulu. Jadi kita udah punya kolomnya 3x3. Nah, misalnya saya pengen bikin 3 kolom yang paling atas, itu nanti akan berubah menjadi header. Misalnya gitu ya. Terus ada 2 kolom yang sebelah kiri, kita mau ambil dia sebagai sidebar misalnya. Dan 4 kolom sisanya, kita mau ambil sebagai konten. Misalnya kita mau bikin layout halaman sederhana aja seperti ini. Dan nanti mungkin kalian mau nambahin footer di bawahnya. Ya, jadi ini layout sederhananya. Atau bisa workflow-nya kalian balik. Kalian dapat desain webnya. Misalkan kalian mau mengerjakan front end, kalian dapat dari web designer, tampilan webnya, terus mau dijadiin HTML, kalian ubah dulu jadi grid. Dilihat mana bagian yang akan menjadi sebuah area. Ya, jadi contohnya dari yang 9 nanti kita akan bikin menjadi seperti ini. Ya, gimana bikinnya? Kita kembali lagi ke codingannya ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita bikin dulu propertinya grid template areas. Gini. Lalu di dalamnya diisi menggunakan kutip. Gini, untuk mengisi areanya. Nah, kutip nanti merepresentasikan tiap-tiap row-nya, tiap-tiap baris. Jadi contohnya, kalau misalkan saya tulis gini, saya pengen yang atasnya tuh 3 ini header semua kan. Jadi saya cukup tulis gini, header, header, header. Untuk baris yang pertama. Oke? Atau biar rapi, saya biasanya tulis di bawah begini. Baris kedua, itu nanti saya mau bikin sebagai sidebar dan konten. Jadi 4 dan 7 akan jadi sidebar. 5, 6, 8, 9 akan jadi konten. Jadi saya bisa tulis gini. Baris kedua berarti 4-nya adalah sidebar. 5-nya itu konten. 6-nya konten. Ya, sekarang kita masuk ke baris 7. Baris 7, pakai kutip lagi. Sidebar, konten, konten. Nah, gitu juga. Nah, nanti ke depannya kalau kita punya lagi baris 10 misalnya, walaupun sekarang itemnya belum ada nih. Kita mau siapin aja ini untuk footer, footer, footer. Gitu. Jadi ini adalah template-nya. Nah, sekarang kalau saya save terus saya refresh, ini nggak akan terjadi apa-apa. Karena kita baru punya template-nya. Nama-nama ini belum kita tempelkan ke tiap-tiap itemnya. Paham ya? Nah, sekarang gimana dong? Supaya nama ini bisa nempel ke itemnya. Kita bisa kasih kelas dulu untuk tiap-tiap itemnya. Misalnya, item yang pertama nih, yang 1 akan saya jadikan sebagai header. Oke, jadi nanti angka 1-nya saya ganti jadi header. Ini, terus yang kedua, ini misalnya untuk sidebar. Kita tulis sidebar di sini ya. Yang ketiga, itu bisa jadi konten. Ya, ini ganti konten. Yang keempat, itu jadi footer. Misalnya begini.
Nah, jadi kita hanya punya 4 div aja. Ini kalau saya refresh, kan jadinya begini tuh. Kita bisa hilangkan div sisanya. Jadi yang 5 sampai 9 saya bisa komentari. Nah, jadi saya punya begini. Tapi kan aturannya belum sesuai yang kita inginkan kan? Belum begini. Nah, gimana supaya sesuai? Masing-masing dari itemnya harus kita kasih grid area. Nah, jadi misalnya saya simpan di bawah sini ya. Kita panggil yang header-nya dulu. Header, gini. Misalkan yang header, kita kasih warna yang beda dulu ya. Background color, misalnya biru muda. Gini. Terus, kita kasih semuanya dulu aja ya. Sidebar, misalnya warnanya, kita kasih warna, krem begini aja ya. Terus, konten, ya silakan kalian kasih warna yang berbeda lah, sesuai keinginan kalian. Kita kasih warna yang berbeda juga, misalkan hijau muda, dan terakhir footer. Kita kasih warna abu-abu aja. Misalkan ini aja. Sip, kalau kita refresh, oh ini warnanya masih belum berubah ya, karena masih ada ini. Coba ini kita matikan dulu. Nah, begini ya. Sip, sudah berubah warnanya, tinggal sekarang kita petakan ke area ini. Gimana caranya? Cukup kalian kasih properti grid area. Nah, kasih tahu areanya yang mana. Misalkan yang header, areanya header. Gitu. Sidebar, kita kasih grid area juga. Sidebar. Nanti dia akan menempati template-nya. Gitu ya. Yang konten, kasih konten. Dan terakhir footer, kasih footer. Kalau saya jalanin, lihat tuh. Otomatis sudah menempati posisinya. Keren ya. Nah ini kerennya kalau misalkan kalian pengen pindah-pindah posisinya, tinggal ganti aja areanya. Misalkan sekarang sidebar-nya pengen ke kanan. Ya udah ini ganti jadi konten. Yang konten ganti jadi sidebar. Maka ketukar tuh. Ya gampang banget. Saya balikin dulu ya. Gitu. Jadi cara bikin areanya gampang. Tadi kita udah tahu kita bisa bikin grid-nya dulu, baru dikasih area, atau kita tentukan areanya dulu. Nanti petakan mau disimpan ke dalam item yang mana. Nah, ini kerennya lagi ketika kita gabungkan nanti dengan responsif. Ini kan kalau kita kecilin, makin kecil makin jelek tuh ya. Karena dia nggak muat lagi. Nah, gimana kalau misalkan sudah ukurannya mobile, kita ubah lagi perilaku dari layoutnya. Jadi misalkan gini, kita kasih di CSS-nya, misalkan ini CSS untuk responsifnya ya. Atau saya biasanya nyebut responsif breakpoints. Karena kita bisa pasang breakpoint atau titik-titik di mana lebarnya berubah. Misalkan untuk handphone, tablet, netbook, laptop, atau monitor widescreen. Jadi kita kasih misalnya nih, kita set layout yang seperti ini misalkan untuk lebar di atas handphone. Oke? Jadi caranya kita gunakan media query. Tulisnya add media. Jadi ketika medianya screen dan gitu ya, minimal width-nya itu berapa? Misalkan kalau handphone itu, kalau kalian ngikutin grid-nya Bootstrap itu 576 pixel. Jadi kalau di bawah 576 itu mobile, di atasnya udah berubah jadi yang lain. Nah, kalau misalkan medianya ini tuh di atas 576, jadi minimal 576 ke atas, kita pakai yang tadi. Kita pakai yang ini. Jadi kita punya kontainer, kita copy aja, kita simpan di sini. Kita cuma butuh grid template areanya aja. Gini, jadi kalau misalkan dilebar di atas handphone, tampilan normal begini. Tapi kalau kecil, kita mau bikin semuanya jadi satu kolom. Nah, tinggal kita pindahin aja. Kalau kecil berarti yang ini, yang defaultnya. Jadi saya pengen tulis header, 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 sidebar, sidebar, sidebar. Gitu, yang ketiga konten. Jadi semuanya berubah jadi satu kolom. Ya, coba kita refresh. Ini masih lebar tablet, kalau kita kecilin. Tuh. Sekarang di lebar handphone, semuanya jadi begini. Ya, keren ya. Jadi kalau digedein, berubah. Nanti kalau kalian mau merubah lagi tampilan, silakan tambahkan media query dengan hanya cukup merubah grid template areanya saja. Ya, jadi gampang banget. Oke, jadi silakan teman-teman boleh coba-coba aja atur ulang struktur layout halamannya ya supaya mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke properti berikutnya adalah grid template. Kalau ini gampang aja. Ini adalah sebuah shorthand atau singkatan dari 3 buah properti. Jadi biasanya kita kasih grid template row, grid template column, dan grid template area, itu 3 properti. Kita bisa gabung. Jadi cuma satu baris. Ya, jadi kalian bisa tulis grid template rows, atau kalian bisa tambahkan grid template area, / grid template column-nya. Ya, jadi cukup sebaris. Kita lihat contohnya.
Oke, kembali ke codingannya. Sekarang kita masuk ke latihan kedua, latihan 2.html. Nah, ini teman-teman lihat hasilnya ada di sebelah kanan. Kita punya hanya 6 buah item saja yang struktur grid-nya seperti ini. Saya punya grid template rows yang saya kasih lengkap nih ya. Ada namanya, kan bisa kita kasih nama ya. Ada ukurannya. Ada namanya, ada ukurannya, ada namanya. Lihat barisnya berarti. Baris pertama ukurannya 50. Baris kedua ukurannya 50. Kalau baris kedua mau diganti, kalian cukup ganti misalkan 100. Oke, jadi 50, 100. Baru kita punya grid template kolom. 1 FR, 2 FR, 3 FR. Ya, dan kita juga punya grid template area. Yang 3 di atas header, 3 di bawah footer. Walaupun kita belum punya item untuk menyimpan atau merepresentasikan areanya. Nggak apa-apa, ini baru template-nya. Nah, 3 properti ini bisa kita singkat menjadi hanya 1 properti. Oke, jadi ini kalau misalkan saya komentari, kita bisa hanya tulis begini. Grid template. Oke, dimana kita bisa tulis, ingat row dulu ya, urutannya row dulu. Sebenarnya kalau kalian hanya row dan kolomnya gampang aja, cukup 50 pixel, 50 pixel, slash, 1 FR, 2 FR, 3 FR. Nih kalau mau gampang gini, kolom dan row aja. Ini kalau saya refresh, sama ya, ini kalau diganti jadi 100, dah, sama. Ingat row dulu, baru kolom. Nah, kalau kalian mau menyisipkan areanya, simpen di depannya. Untuk merepresentasikan area di baris pertama ini. Jadi di sini saya bisa tulis kutip, header, header, header. Ya, di baris kedua di sini kita bisa tulis footer, footer, footer. Gitu. Jadi ini untuk merepresentasikan area baris pertama, ini untuk merepresentasikan area baris kedua. Paham? Kalau kita mau nambahin nama, kita simpannya di depannya lagi. Misalkan yang ini, namanya baris mulai. Lalu untuk baris satu akhir, kalian simpan setelah 50 pixel. Ini bisa di-copy. Di sini. Oh, ini salah ya. Ini harusnya baris 2 awal atau mulai. Jadi kalau misalkan ada namanya awal dan akhir, bisa kalian simpan dalam satu kurung siku begini. Dan yang terakhir, kita punya di sini di akhir. Ini baris 2 akhir. Ya, ini hasilnya sama persis dengan yang ini. Yang harus kalian ingat hanya row duluan baru baris ya. Gitu, ini untuk shorthand atau singkatan. Ini hasilnya sama. Mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita balik lagi ke slide. Yang akan kita bahas berikutnya adalah grid gap. Oke, ini juga sebenarnya udah kita coba. Tapi sekarang saya akan jelaskan lebih detail lagi. Untuk grid gap sebenarnya ada 2 cara penulisan. Ada cara lama, ada cara baru. Yang kita udah pernah coba itu cara lama. Dan yang kita coba itu untuk membuat gap pada baris dan kolom sekaligus. Sebenarnya bisa dipisah. Contohnya kita bisa tulis grid column gap atau grid row gap. Kalian pengen untuk horizontalnya saja jaraknya atau pengen untuk vertikalnya saja, bisa salah satu. Nah, nulisnya ini cara lama yang ada gridnya di depannya itu cara lama. Makanya kalau kalian pakai VS Code mau nulisin grid column gap atau grid gap itu udah dicoret. Artinya itu udah ada yang barunya. Yang barunya gridnya nggak ada kayak gini. Jadi column gap atau row gap. Ya, ini gampangnya definisinya adalah untuk menentukan ukuran dari grid line, baik itu vertikal maupun horizontal. Kita coba ya. Oke, balik lagi ke codingannya teman-teman. Sekarang kita udah masuk ke latihan 3. Silahkan dibuka latihan 3-nya. Saya punya kembali 9 kolom yang saya kasih ukurannya 1 FR seperti ini. Jadi repeat 3 kali, ukurannya semua 1 FR. Sekarang, kalau saya mau kasih jarak vertikal, berarti saya punya grid kolom gap. Nah, tuh lihat teman-teman, kalau pakai VS Code ini dicoret, tapi masih tetap jalan. Kalau kita kasih misalnya 5 pixel, teman-teman lihat, ada jarak di tengahnya tuh. Secara vertikal, karena dia kolom ya, kolom. Saya ganti jadi 10 pixel, jaraknya bertambah. Oke, ini adalah cara lama. Cara barunya apa? Langsung aja kolom gap, 10 pixel. Ya, sama aja. Begitu pula jika kita mau pakai untuk horizontal. Ada yang namanya grid, row, gap. Oke, ini cara lamanya. Gitu. Atau cara barunya. Ini saya pindahkan ke bawah. Ini row, gap. Sip ya. Mau jarak horizontal, mau jarak vertikal. Gampang. Nah, sekarang gimana kalau keduanya sekaligus? Kita udah tahu kemarin kita coba ada yang namanya grid gap. 10 pixel. Nah, grid gap juga sama. Kalau kalian lihat, dicoret ya. Berarti ini udah ada yang barunya. 10 pixel. Hasilnya sama. Berarti yang barunya apa? Cukup kalian tulis gap saja. Gini ya. Hasilnya juga sama.
Gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngasih jarak, silakan kasih gap. Mau barisnya saja, mau kolomnya saja, atau keduanya sekaligus. Sip ya, gampang aja. Ini tadi grid gap atau gap saja untuk mendefinisikan kolom gap dan row gap sekaligus ya. Ini jadi shorthand-nya. Kalau nggak mau kalian ngatur grid column gap atau kolom gap dan row gap-nya. Nah sekarang terakhir nih. Terakhir ada yang namanya grid. Oke, jadi satu grid aja. Nah ini adalah shorthand yang paling lengkap untuk mendefinisikan banyak sekali properti. Jadi ada grid template row, grid template kolom, grid template area, auto row, auto kolom, dan auto flow dalam satu deklarasi. Nah, walaupun ini terus terang jarang sekali saya pakai karena terlalu panjang ya, saya masih mending menggunakan propertinya satu persatu. Sama seperti kalau teman-teman tahu ada shorthand untuk font ya. Jadi kalian bisa tulis font aja. Itu untuk ngatur font size, line height, font family. Itu juga jarang saya pakai karena saya lebih hafal atau lebih kebayang kalau ditulis satu properti. Ya, jadi silakan kalian kalau mau pakai grid tapi harus hafal urutannya. Ini urutannya ya. Dan nilai-nilainya. Atau kalau mau satu persatu pun sebetulnya nggak masalah. Gitu ya. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini pembahasan mengenai template area dan gap. Dan juga beberapa shorthand untuk memudahkan kalian menuliskan deklarasinya. Oke, dan di video berikutnya, kita masih akan membahas mengenai beberapa properti terakhir lah ya. Ini kita gunakan di kontainer untuk mengatur tata letak dari item-item yang ada di dalamnya. Jadi kalau kontainernya udah grid, itemnya bisa kita atur tata letaknya menggunakan properti-properti berikut. Ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mudah-mudahan paham dengan penjelasannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.